yang lalu kita belajar mengenai pembaptisan Tuhan. Kita lalu melihat kepada diri kita masing-masing apa yang membuat kita ini berbeda sebagai orang Katolik. Tentu saja kita berbeda pertama-tama karena kita sudah dibaptis. Dengan menerima sakramen baptis itu kita memiliki kesempatan untuk menerima rahmat keselamatan yang lain, baik melalui gereja maupun melalui sakramen-sakramennya, baik melalui iman kita secara pribadi, kesanggupan kita secara pribadi, maupun melalui relasi kita bersama dengan gereja. Kemudian minggu yang lalu, bagi yang bisa dengan saya, ada PR. Refleksi bagaimana sebetulnya kita mewujudkan baptis kita ini. Kalau kita dibaptis lalu menjadi orang yang dipanggil untuk mewartakan keselamatan. Hari ini kita akan belajar lagi seri kedua humili seri kedua. Setelah kita dibaptis, sebetulnya kita diajak untuk memiliki apa yang namanya relasi. Dua hal. Yang pertama, relasi dengan Kristus yang semakin mendalam. Yang kedua, relasi kita bersama ini disebut sebagai gereja. Relasi dengan Kristus dan relasi dengan gereja. Yang pertama, kita dibaptis lalu kita beriman kepada keselamatan. Jalan keselamatan itu kita percayai dibawa oleh seorang yang namanya Yesus yang disebut sebagai Kristus. Pada zamannya, bahkan sekarang di Israel, Palestina dan sekitarnya itu sing jenengane Yesus ki ora mung siji. Oke. Banyak. Jenengan Yesus nang kono ki nek cara ning kene ya kaya jeneng Slamet ngono. Jeneng pasaran utawa jeneng Nugroho. Saben desa ana ya. Tapi dari antara Yesus-Yesus yang lain itu ada seorang Yesus yang secara khusus memang kita lalu dalam catatan-catatan sejarah dan kitab suci mengetahui bahwa iki beda karo liyane. Karena apa? Karena kita mengenal antara lain yang kita dengar di dalam kesaksian-kesaksian para penulis Injil bahwa iki loh, sing sejak awal itu, sejak kabarnya itu sudah membawa mukjizat, lalu kita percaya bahwa ini memang kabarnya saja dibawa oleh malaikat. Oh ya po? Oh. Kepada siapa? Kepada seorang perempuan yang belum menikah yang namanya Maria, yang bertunangan dengan Yusuf. Oh sing kuwi. Oh, aku ya krungu kabare kae ya duwe sedulur jenengane Elisabet. Elisabet ya duwe mukjizat. Elisabet kuwi engko sing putrane asmane Yohanes kae lho. Oh bener kuwi. Betul itu, Yesus yang itu. Lalu yang dalam kisahnya ketika mau dilahirkan pas ono sensus terus gedarang-darang kudu lunga lalu lahir di kandang. Nah, macam-macam kisah itu yang kemudian kita dengar dari kitab suci, kita kenali itu. Sehingga ada macam-macam kesaksian yang melengkapi bahwa iki yo putrane tukang kayu, bahwa ini Yesus yang kemudian hadir dan berkarya bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus ya sing dibaptis karo Yohanes, tetapi ketika ini dibaptis beda karo wong-wong liya. Yohanes karo wong-wong liya ngendika bahwa kowe kudu mertobat. Kamu semua harus bertobat. Sementara yang ini ketika datang untuk dibaptis, Yohanes mengatakan bahwa saya tidak pantas. Bahkan membuka tali kasutmu pun saya tidak pantas. Dan ketika dibaptis ada langit terbuka dan manuk doro muncul menjadi tanda bahwa ini dari Allah sendiri, bukan dari kita. Lalu ada kesaksian-kesaksian lain bahwa ini ada orang-orang yang dipanggil, memanggil murid-muridnya, berkarya dan karya-karyanya itu semakin meyakinkan orang bahwa memang ini Yesus yang Mesias. Memang ini Yesus yang disebut sebagai Kristus, penyelamat. Memang ini Yesus yang dipilih oleh Allah, bahkan lalu kita imani sungguh-sungguh dari pemahaman kita bahwa ini Yesus, putra dalam Sang Kristus, putra dalam Gusti Allah, putra Allah sendiri. Yesus sing kuwi, kudu sing liyane. Itulah iman kita yang kemudian dari zaman ke zaman kita terima melalui refleksi-refleksi orang-orang yang mengikutinya, melalui orang-orang yang pada waktu itu mengenalnya. Sapa? Murid-murid.
ke-12 orang rasul itu yang merumuskan ajaran-ajaran lalu mewartakannya sampai kepada kita sekarang. Inilah Yesus yang menjadi pusat iman kita dalam relasi cinta kasih Allah, Bapa dan Roh Kudus yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Saiki kowe ora weruh aku. Sekarang kita tidak melihat, tetapi kita ada karena Roh Kudus. Dalam Tritunggal inilah kita lalu menerima sakramen baptis. Inti iman kita yang pertama, iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam refleksi iman, seharusnya sama seperti murid-murid ini, kita dipanggil, ayo, mari ikutlah aku. Lalu kamu akan melihat, lalu kamu akan mengenal, lalu kamu akan tahu apa yang menjadi tugas seorang murid. Yesus mengatakan datang untuk mewartakan kabar sukacita, Injil. Awake dhewe kita lalu juga makin tahu, oh, awake dhewe yo berarti kita juga ada hidup untuk mewartakan kabar sukacita. Kita juga hidup sebagai orang Katolik karena apa? Karena kita mau mewartakan kabar sukacita bersama dengan Gusti Yesus piyambak. Pusatnya adalah Kristus. Semakin lama, semakin tahu, semakin lama kita semakin dekat kepada Kristus dan menjadikannya pusat dari hidup kita. Kalau itu dinamakan sebagai pusat, artinya ya berangkatnya dari situ, pulangnya juga kembali ke situ. Lahir Katolik, urip Katolik, mati Katolik. Keluar dari rumah kunjuk ing asma dalem yang Rama yang Putra lan yang Roh Suci, mangkat nyambut gawe, bekerja, mencari kehidupan serawung kabeh atas nama Kristus. Kembali yo matur nuwun Gusti. Terima kasih Tuhan karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang baik. Matur nuwun Gusti, aku mau dina iki wis iso nyambut gawe. Matur nuwun Gusti, aku dina iki mau entuk duit. Matur nuwun Gusti, aku duwe kanca akeh. Matur nuwun Gusti, aku mau kok dilalah ana alangan ning ya slamet. Matur nuwun Gusti dengan macam-macam hal yang lain. Diawali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dilaksanakan di dalam nama Kristus dan disyukuri di dalam nama Kristus. Pusatnya adalah Kristus. Karena itu pusat, lalu menjadi fokus. Karena itu pusat, lalu kita juga menyatakan bahwa kuwi penting, tidak bisa tergantikan. Wong anak-anak muda itu nek dek do seneng-senenge yang-yangan kae. Pusatnya di situ, opo-opo ki kelingan. Sithik-sithik kelingan, pacarku ki wis mampu, Bro. Sithik-sithik meneh kelingan, jangan lupa loh kalau mau maem berdoa dulu. Terus engko kelingan meneh, kalau maem itu disendok, terus mangap, terus dimasukkan gitu caranya. Nanti jangan lupa minum. Opo-opo kelingan, mergo apa kuwi pusatnya. Itu pusatnya. Nah, kalau kita menjadikan itu pusatnya Kristus, maka ya kita selalu dekat dan akrab dan lekat dengan Kristus itu sendiri. Kita menjadikan keluarga itu sebagai pusat, lalu kan kita kelingan, engko ana apa-apa, wah iki nggo adik nang omah iki ngenteni. Arep maem, wah ora arep maem ki ora mentolo, tidak tega. Karena apa? Karena sing nang omah ngenteni. Karena apa? Keluarga adalah pusat. Nah, kalau kita menjadikan Kristus sebagai pusat, maka kita selalu dekat, selalu ingat, selalu ada bersama-sama dengan Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, Kristus memilih orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Murid-muridnya kemudian mengenal apa yang diperjuangkan oleh Yesus. Kemudian apa yang mereka kenali itu mereka wartakan sampai kepada kita hari ini. Orang-orang yang dipilih oleh Kristus disebut sebagai gereja, eklesia, orang-orang yang terpilih. Pas sedulurane wong-wong sing pinilih. Pada awalnya mereka tidak tahu, tetapi dari pengalaman-pengalaman iman tergenapilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Hari lahirnya gereja adalah ketika murid-murid itu mendapat karunia Roh Kudus. Gereja lahir dari Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta.
Lalu mereka yang sudah menerima Roh Kudus itu pergi ke seluruh dunia. Karena Yesus yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah kabar sukacita, Injil, baptislah semua bangsa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka gereja menjadi mendunia seperti yang kita alami sekarang ini. Dari tahun ke tahun, sudah mau 2000 tahun. Belajar terus-menerus menggenapi ajarannya, terus-menerus menyempurnakan refleksinya mengenai siapakah Kristus dan bagaimana mereka menghidupinya. Saya suwe saya gede, saya suwe saya akeh sing diurus. Tentu ya, pada awalnya ya me wong siji loro. Saya suwe dadi 4, dadi 5, dadi 6. Wong siji ketemu wong sak desa, wong siji ketemu wong sak negara. Lama-lama menjadi banyak. Sehingga gereja semakin banyak. Bahasanya juga menjadi semakin berbeda. Kebiasaan dan tradisinya juga dilengkapi dengan macam-macam hal sehingga menjadi berbeda. Tetapi gereja itu universal, Katolik. Ada yang menerjemahkan sebagai umum, ada yang menerjemahkan sebagai itu satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Paulus menerjemahkan sebagai gereja itu satu tubuh dengan Kristus sendiri sebagai kepalanya. Kita mau menghayati dengan berbagai macam, tetapi penting untuk memahami bahwa kita ada dalam bagian itu. Kita perlu sadar bahwa kita juga perlu memperbarui relasi kita terus-menerus. Jadi bisa saja dinamakan kalau kita mengatakan gereja dengan G kecil, ya iki bangunan iki gereja dengan G kecil. Tetapi gereja dengan G gede adalah persekutuan orang beriman yang telah dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam ziarah menuju kerajaan Bapa, telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Ya awake dhewe iki, ya kita semua ini gereja. Kula lan panjenengan sedaya kuwi kabeh gereja, pasaman suci. Maka sok-sok ki rada piye ngono nang kuping kalau ada orang yang mengatakan, "Romo, neng lingkungan saya itu ada orang yang positif Covid. Apa yang bisa diberikan oleh gereja nggo wong kaya ngono kuwi?" Lan jenengan pun maringi napa, Pak? Lah saya itu memintakan kepada Romo malah. Takon neh karo aku. Panjenengan wong Katolik. Wong Katolik. Lingkungane pun do obah napa kira-kira? Wah, lingkungan mengatakan kono jaluke nanggon dewan paroki. Jadi kita merasa ngono to. Pemahamane iki gek tekan semono. Gereja yo kita semua ini. Memang kita perlu memperhatikan hal yang seperti itu, tetapi kita sadar bahwa di setiap tempat, di setiap sudut muka bumi ini kitalah gereja. Orang-orang yang sudah dibaptis dengan tanggung jawab, iman, dan kepercayaan untuk mewujudkan apa yang menjadi inti paguyuban kita. Maka kita terus-menerus melengkapi itu dengan aneka macam kesulitannya tentu saja. Sekalipun dalam rumus syahadat kita mengatakan gereja itu satu, siji. Tetapi dalam sejarah ada perbedaan-perbedaan pandangan sehingga muncul ada gereja Anglikan, ada gereja Ritus Barat, ada Ritus Timur, ada Ortodok, ada gereja-gereja reformasi yang banyak sekali itu. Kita berdoa supaya kita nanti pada saatnya menjadi satu kembali. Maka di bulan Januari ini, tanggal 18 tekan 20 Januari adalah pekan doa untuk kesatuan seluruh umat Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya pada saatnya kembali menjadi satu jalan yang sama. Mbuh piye carane, pokoke awake dhewe sembahyang. Karena apa? Karena itulah orang seluruh dunia sing do duwe karep dhewe-dhewe, duwe pepinginan dhewe-dhewe, meyakini bahwa caranya itu yang paling lebih baik daripada yang lain. Wong awake dhewe ya ming sak omah wae karepe beda-beda ya angel.
Di keuskupan kita sekarang sudah punya 107 paroki. 107 paroki. Keuskupan Agung Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang ada 2 kevikepan, dan sebagian Jawa Tengah yang sekarang ada 3 kevikepan, sehingga kita punya 5 kevikepan. 400.000 sekian umat, 8.300-nya adalah umat paroki Gamping. Menungso kabeh kuwi. Manusia semua. Maka kita bisa membayangkan bagaimana mengelola sedemikian banyaknya orang dengan harapan, dengan kepinginan, dengan impen, dengan cita-cita yang bersama-sama pengen diwujudkan bareng-bareng. Tapi kita memang harus mengelola itu. Karena apa? Karena itulah perutusan Kristus kepada kita. Supaya kita tinggal dalam sebuah paguyuban, berpusat pada Kristus, dan mewartakan iman kita akan Kristus itu kepada seluruh dunia. Sehingga seluruh dunia menjadi percaya, sehingga seluruh dunia melihat bahwa oh ngene kita. Carane wong sing percaya karo Sang Kristus ki. Kaya ngene kita, kabar kabungan itu. Bahwa menjalaninya berbeda-beda, pasti tentu saja kita di Gamping ini dalam konteks Jawa, dalam konteks ngayuk yo karto hadiningrat, dalam konteks kita, maka cara mengimaninya ya dengan cara di mana kita bertumbuh, kebudayaan di mana kita bertumbuh, dengan simbol-simbol di mana kita bertumbuh. Maka gereja yang universal itu sekaligus juga partikular dan lokal. Tapi penting dalam satu kesatuan relasi. Saya suwe saya mudeng. Mungkin ada yang menghayati pokoknya awake dhewe selamat nang gereja iki sembayange kabeh sing temoto. Oke. Itu yo apik. Pokoknya awake dhewe kabeh selamat nang gereja iki anggere bangunane gedong magrong-magrong iso dienggo ngeyup. Oke, ya ada juga yang berpandangan begitu, boleh. Pokoknya gereja iki selamat yen kure apik ora fales. Oh, ya oke, ya baik juga. Pokoknya gereja iki selamat anggere Rama omong selamat wis ngono kuwi engko selamat. Ya, boleh juga. Pokoknya gereja iki selamat anggere ukuran protokol kesehatan selamat. Oke, boleh juga. Pokoknya gereja iki selamat nek keluarga iki selamat. Ya, bisa juga. Pokoknya keluarga ki selamat, gereja ki selamat nek keluarga dipikirke sandang pangane. Boleh juga. Maka sekalipun gereja ini core bisnisnya cuma satu, keselamatan. Tapi rintik-rintikan iki werna-werna. Mergo apa keselamatan ki ukurannya terus jadi werna-werna. Dan kita semua mau mengerangkai itu semua. Piye carane ben awake dhewe saya cedak, saya serawung, saya raket, saya mudeng, sehingga kita relasi berdasarkan pemahaman. Saya paham. Ngopo kok Pasamuan Suci Keuskupan Agung Semarang ini 5 tahun ini mengajak kita, ayo tinggal dalam Kristus. Kembali kepada paguyuban. Senajan urung iso ketemu, tapi tolong direfleksikan lagi. Bagaimana kita mewujudkan paguyuban itu. Senajan isih do sembayang nang omahe dhewe-dhewe. Paguyubane piye carane? Bagaimana mewujudkan persekutuan itu? Bagaimana kita mewujudkan persaudaraan itu dalam suasana pandemi seperti ini? Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat, maka perlu kita pahami. Semakin relasinya mendalam, saya yakin kita semakin paham. Mudeng. Ngopo kok nek nang gereja kudu daftarke? Ngopo kok nek nang gereja kudu ambil jarak, jaga kesehatan, jaga protokol? Kenapa kok gereja Katolik ini riwil banget mengarep nang gereja iki kudu ngono kuwi? Ngopo kok kudu dihitung tenanan? Kenapa kok kita dengan sungguh-sungguh dan mati-matian menyumbangkan kepada seluruh bangsa ini disiplin kita dalam soal protokol kesehatan? Iki ora menggawa dhewe untuk seluruh bangsa. Kenapa kok kita mengubah atau menata aturan-aturan tertentu yang perlu kita sepakati?
Kenapa kita dalam arti tertentu ya rada ngerem sithik pelayanan-pelayanan? Kenapa kita mencoba membuat, ayo kita berpikir bareng-bareng, bersama-sama. Wong iki omahe dhewe, gereja kita bersama. Gereja adalah kita, pasamuan suci. Saudari-saudari yang terkasih, kita berbeda. Perbedaan kita adalah yang pertama, kita berrelasi dengan Kristus. Yang kedua, iman kita kepada Kristus membentuk gereja. Semoga kita menjadi semakin mendalam di dalam relasi ini dan bagaimana kehidupan kita serta keselamatan kita diperjuangkan menjadi buah dari relasi yang mendalam ini. Semoga dari waktu ke waktu, kemendalaman relasi ini menumbuhkan kita di dalam kedewasaan, di dalam kekudusan, di dalam persaudaraan, di dalam persekutuan kita bersama dengan gereja. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan kepada kita, panggilan kita